Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, apa kabar anak-anak? Asbudia harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Baik anak-anak, alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi telepon dalam bahasa Inggris. Materi ini adalah materi korespondensi dengan KD 3.3 menerapkan komunikasi telepon dalam bahasa Inggris, yang mana yang akan kita bahas hari ini adalah etika penanganan telepon dalam bahasa Inggris dan langkah-langkah pelayanan telepon bahasa Inggris dan hambatan-hambatan hubungan telepon. Sebenarnya untuk menerapkan komunikasi telepon dalam bahasa Inggris ini hampir sama dengan menerapkan komunikasi telepon dalam bahasa Indonesia yang Budia jelaskan pada pertemuan kemarin. Tetapi di sini ada beberapa hal yang membedakan mulai dari bahasa dan tata pengucapannya. Baik, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu etika penanganan telepon dalam bahasa Inggris. Baik, untuk etika penanganan telepon skala internasional, di sini ada 4. Pertama adalah Great Professionally. Maksud dari Great Professionally ini kita harus menyapa dengan profesional dengan menggunakan sapaan bahasa Inggris yang tepat. Kita harus sesuaikan dengan penyapaan bahasa Inggris yang tepat sehingga kita bisa memberi citra baik atau kesan baik bagi perusahaan kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Speak Naturally. Di sini artinya kita berbicara seperlunya, tidak terlalu bertele-tele dan langsung ke tujuan menelepon atau bertelepon. Karena dalam suatu pekerjaan kantor, waktu itu sangat berharga bagi setiap karyawan, sehingga jika kita melakukan telepon maupun kita menerima telepon, sebisa mungkin kita segera menyampaikan tujuan apa yang akan kita sampaikan, kemudian kita menyampaikannya otomatis dengan tepat dan jelas. Baik, itu tentang etika yang kedua. Kemudian etika yang ketiga, don't be buggy. Maksud di sini jangan banyak bertanya atau menawarkan produk atau jasa perusahaan. Ketika kita menerima telepon dari seseorang klien, kita tidak perlu banyak bertanya, banyak menawarkan produk dan jasa. Kita hanya perlu mendengarkan klien tersebut ingin menyampaikan apa. Misalnya, jika seorang klien tersebut ingin menyampaikan komplain kepada perusahaan kita, kita cukup bantu mereka dengan masalah mereka, atau kita memberi jalan atau solusi terhadap masalah yang mereka hadapi, tanpa perlu embel-embel lain, misalnya menawarkan produk yang sedang promo di perusahaan kita. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada loud and clear. Loud and clear ini maksudnya jelas dan keras. Ini berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan jelas dan keras. Maksud keras di sini cukup untuk didengarkan melalui telepon. Tidak keras yang seperti membentak atau marah, tetapi keras dalam penyampaian, lugas, jelas ya. Dalam bertelepon, hindari cara bicara pelan, cepat, dan kurang jelas agar tidak membuat lawan bicara pada telepon memintamu mengulang pertanyaan lagi. Ketika kita menggunakan bahasa Inggris, kita tidak boleh terlalu cepat, karena kita tidak tahu kemampuan si penerima telepon dalam berbahasa Inggris sama dengan kita atau tidak. Jadi, untuk etika bertelepon skala internasional, kita harus memperhatikan 4 etika tersebut. Baik, jika ada pertanyaan, silakan komen di forum Google Classroom. Kita lanjut untuk berikutnya, yaitu langkah-langkah penanganan telepon. Untuk penanganan telepon sendiri sebenarnya sama dengan materi yang kemarin. Pertama,
menghindari kata halu. Walaupun kita menggunakan bahasa Inggris, hindari kata halu. Ketika kita mengangkat telepon, ucapkan sapaan dengan sopan. Kita gunakan good morning atau good afternoon. Itu yang bagus. Kemudian, yang kedua, berbicara dengan menyenangkan dan tidak menyinggung perasaan. Kita harus bisa menjaga perasaan orang yang menelepon, sehingga kita tidak menyinggung. Kita harus tetap bersabar dan tidak terpancing emosi meskipun kita mendapat telepon komplain atau klien kita sedang emosi. Ketika kita mendapatkan emosi atau klien kita marah-marah, kita bisa mengucapkan I'm sorry for the inconvenience atau we do apologize for the inconvenience. Itu. Kemudian yang ketiga, berikan bantuan pada klien ketika ada masalah. Kita harus berusaha mampu memberikan bantuan kepada klien, apa yang klien butuhkan, sehingga klien tuh merasa dihargai pada saat menelepon perusahaan kita. Contohnya seperti ini, how may we can I help you? Atau how I can be assistance. Jadi klien merasa dihargai, itu ya. Kemudian yang keempat, akhiri pembicaraan dengan ucapan terima kasih. Tetapi lebih bagus lagi, kalau sebelum kita mengakhiri, kita tanyakan kembali atau kita tawarkan bantuan yang mungkin masih dibutuhkan klien tersebut. Misalnya, glad to be able for assistance atau we are pleased to help you. Kalau tidak ada, have a good day. Kita beri sapaan salam penutup, have a good day, agar klien merasa senang, didoakan mendapatkan hari yang baik. Seperti itu untuk penanganan telepon. Kemudian hal-hal yang lain tentang tata cara menelepon, kita bisa pertama saat menelepon. Saat menelepon itu seperti dengan ketika kita belajar berkomunikasi, bertelepon dengan bahasa Indonesia. Itu sama, yaitu tetap pertama saat telepon diangkat, segera ucapkan salam yang sopan dalam bahasa Inggris. Dan selalu ingat, jangan biarkan kita berbicara bertele-tele, ya. Jadi, saat telepon diangkat, segera ucapkan salam. Good morning, good afternoon, good evening. Kemudian, sebutkan nama, kemudian utarakan maksud dan tujuan menelepon untuk berbicara dengan orang yang dituju. Contohnya seperti ini. Good morning, this is Ali from Editorial Department. I would like to speak with Miss Indah. Could you please connect me to her desk phone? Kita sebutkan nama kita, perusahaan kita, dan orang yang kita tuju. Itu poin yang sangat penting. Kemudian, apabila orang yang dituju sedang sibuk, tinggalkan pesan dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Contohnya, yes, Mr. Susilo is available to speak. Please wait a moment. Baik, itu ya. Apabila orang yang dituju sedang sibuk, tinggalkan pesan dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Contohnya bisa thank you for your help atau thank you, I will call later then. Itu saat kita menelepon, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian saat kita sedang bekerja, kita pasti juga akan menerima telepon. Sebenarnya sama dengan bahasa Indonesia. Pertama yaitu ucapkan salam setelah mengangkat gagang telepon dan jangan pernah biarkan telepon berbunyi 3 kali. Walaupun kita sesibuk apapun, ketika telepon berbunyi segera angkat. Kemudian sebutkan nama dan instansi kamu, kemudian berikan tawaran bantuan. Contohnya, my name is Dia from Media Tama. How I can help you? Atau
My name is Dia from Empat Roda Company. How I can be an assistant? Seperti itu. Kemudian, jika penelepon langsung menanyakan orang dituju tanpa menyebutkan identitas, kita wajib tanyakan identitas penelepon dan maksudnya menelepon. Jadi kita dengan sopan menanyakan, I'm sorry, may I know with whom I speak with? Atau may I have your name, sir? Atau ma'am, kita pastikan perempuan atau laki-laki. Kemudian yang keempat, setelah identitas jelas, kita jawab pertanyaan dari si penelepon dengan sopan. Itu tadi ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerima telepon. Kemudian, hambatan apa saja yang mungkin terjadi ketika kita melakukan hubungan telepon? Di sini Budha membagi menjadi dua. Ada hambatan faktor alat dan ada hambatan faktor komunikasi. Untuk hambatan pertama yaitu faktor alat, kita tahu sendiri alat itu bisa tiba-tiba rusak pada saat kita menerima telepon. Misalnya suara berisik, kabel berisik, atau suara yang tidak jelas dari sinyal telepon itu sendiri. Terus suara timbul tenggelam, suara tiba-tiba mengecil. Itu semua bisa dari kesalahan alat. Kemudian sedangkan faktor komunikasi ini bisa dari kita ataupun dari si penelepon. Misalnya kalau dari kita berbicara sendiri. Kita menerima telepon sambil makan. Kita menerima telepon sambil ngobrol dengan teman kerja di samping. Atau kita terlalu cepat berbicara, seperti itu. Atau dari pihak yang menelepon, suaranya terlalu pelan, terlalu cepat, kurang jelas, seperti itu ya. Baik, itu tadi beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Berikut akan saya sampaikan contoh dialog komunikasi. Baik, itu tadi materi sedikit tentang bertelepon bahasa Inggris. Ini ada sedikit contoh. Ini ada dialog tentang penelepon dari ini personal manager dari American Oil Company ingin berbicara dengan Mr. Sunarto. Dia menelepon Magetama Corporation. Ya. Bisa dilihat pada saat sekretaris mengangkat telepon, dia mengucapkan, "Good morning, Dian Megatama Corporation. Can I help you?" Sedangkan si penelepon langsung otomatis memberi balasan dengan "Good morning, I'd like to speak to Mr. Sunarto please." Nah, dalam poin ini kita bisa melihat bahwa si penelepon tidak menyebutkan identitas. Dia langsung menuju ke intinya, yaitu mencari atau ingin berbicara dengan Mr. Sunarto. Jadi, sebagai sekretaris kita harus menanyakan terlebih dahulu, ya. Seperti ini jawabannya. Mr. Sunarto is in a meeting with the personal manager. Was calling please. Jadi kita sampaikan terlebih dahulu bahwa orang yang dia cari tidak ada. Dan tidak lupa juga menanyakan siapa ini, siapa yang menelepon. Seperti itu ya. Kemudian otomatis dia jawab, "This is Harry Nelson of American Oil Company. Do you know what time he will finish?" Dengan sopan, si penelepon menanyakan kapan meeting tersebut berakhir dan dia juga menyebutkan identitas. Kemudian sebagai sekretaris harus wajib menjawab, "I think the meeting won't last long. Is there anything I can do for you?" I think the meeting won't last long. Is there anything I can do for you? Nah, di sini ketika sekretaris ditanyai seperti itu, dia harus menentukan. Jangan saya bilang I don't know. Tidak boleh seperti itu, ya. Ini sudah benar. I think the meeting won't last long. Mungkin meeting akan selesai sangat lama. Jadi kita memberi kepastian kepada si penelepon.
otomatis nanti si penelepon akan menjawab, "Call you, please tell me Mr. Sunarto to call me back." Jadi dia meminta Mr. Sunarto untuk menelpon kembali, atau bisa saja dia ingin meninggalkan pesan atau apapun ya. Kemudian sekretaris harus bisa memberi ketenangan kepada si penelepon dengan jawaban, "Right sir, may I have your phone number please?" Kita menjawab right sir ini sudah sangat menghargai si penelepon ya. Kemudian untuk menanyakan telepon ini wajib. Kalau kita cuma menjawab right sir setelah pimpinan kita beritahu bahwa Mr. Sunarto harus menelpon Mr. Nelson, kita kan tidak tahu apakah pimpinan punya nomor teleponnya Mr. Nelson apa tidak. Jadi kita wajib menanyakan nomor teleponnya. Terus kemudian Mr. Nelson menjawab, "Sure, my phone number is 864023. I believe Mr. Sunarto know this number." Ya, Mr. Nelson memastikan bahwa Tuan Sunarto itu sudah tahu nomornya, tetapi beliau tetap menyampaikan nomornya. Kemudian sekretaris harus mengucapkan terima kasih karena telah menghubungi perusahaan tersebut atau menghubungi perusahaan kita atau memberikan informasi yang kita perlukan. "Thank you. I will tell Mr. Sunarto soon after he has finished." Jadi terima kasih, nanti saya akan menyampaikan kepada Tuan Sunarto ketika rapatnya selesai. Sebagai penelepon juga wajib mengucapkan terima kasih kembali. Baik, thank you for your help, goodbye. Sekretaris harus menjawab, "Goodbye Mr. Nelson, have a nice day." Nah, seperti yang Budia bilang, untuk menelepon atau menutup atau mengakhiri telepon, kita memberikan sapaan agar si penelepon menyenang. Maksud saya si penelepon senang. Jadi have a nice day. Baik anak-anak, itu tadi sedikit contoh dialog tentang bertelepon bahasa Inggris. Kalian bisa mengembangkan lagi, tidak harus seperti ini, kan lebih kreatif lagi untuk membuat dialog Inggris. Nanti kita akan praktekkan pada saat pembelajaran daring nanti ya. Jadi kita bisa melalui voice atau apapun, atau praktek di rumah dengan saudara atau ibu. Baik anak-anak, itu tadi sedikit contoh dialog percakapan bertelepon dalam bahasa Inggris. Budi harap dengan penyampaian materi tadi dan contoh dialog ini kalian bisa memahami materi tentang berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Untuk hal ini kita hanya mempelajari tata bahasa atau tenses bahasa Inggris sehingga kita mampu menyampaikan dengan tepat dan benar. Untuk pertanyaan silakan komen di WA group, di Google Classroom, atau langsung WA pribadi Budia. Terima kasih atas waktunya. Budia harap informasi atau materi yang Budia sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya. Budia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.